Ya, kali ini kita akan mengulas tentang georadar yang lebih spesifik untuk aplikasi-aplikasi di bidang sipil dan geologi. Eh, ini yang mau memperkenalkan metode georadar dengan pendekatan unconventional method. Jadi di aplikasi ini biasanya kita melihat hasil georadar dalam bentuk time domain. Untuk kali ini saya coba untuk memaparkan beberapa processing menggunakan frekuensi domain yang aplikasinya di lapangan dan perbedaan-perbedaan dan keuntungan nilainya. Ini outline-nya itu ada pendahuluan tentang metode georadar dengan unconventional method dan kenapa harus georadar expert. Kita fokus di georadar metode georadar ini, terus ada metode georadar secara sekilas, terus ada pengolahan data standar yang biasa kita lakukan, conventional processing. Selanjutnya ada pengolahan data tidak standar atau unconventional processing. Dilanjut dengan studi kasus yang sudah dilakukan berapa tahun belakangan ini. Oke, ini secara sekilas metode georadar. Jadi metode geofisika dan tidak merusak dengan memanfaatkan gelombang IM sebagai sumbernya atau source-nya. Biasanya kalau beberapa metode geofisika seperti geomagnet, georadar, gravity, seismik dan yang lainnya itu ada beberapa ciri khas, yaitu source-nya. Ini kita gunakan untuk georadar ini gelombang IM, range-nya itu antara 10 sampai 2 giga, mungkin bisa kurang, bisa lebih tergantung kebutuhannya. Cuman di Indonesia memang yang dibolehkan oleh peraturan dalam negeri itu kisaran di 25 ke atas. Mungkin ada perubahan karena di dunia internasional sudah ada yang menggunakan gelombang IM dengan band 10 12,5 MHz. Frekuensi rendah digunakan untuk target lebih dalam, frekuensi tinggi untuk target dangkal. Jadi target dalam itu kisaran 100 MHz ke bawah, 100, 80, 40, 25, 12,5, 10. Frekuensi tinggi itu di kisaran antara 200, 250, 500, 600, 2 giga, 1 giga. Jadi biasanya kedalaman lebih dari 10 meter itu dianggap mungkin dalam ya. Terus ada contoh frekuensi rendah itu ya 10 sampai 80, itu di 18 sampai 120 meter. Aplikasinya itu di perlapisan tanah seperti stratigrafi, lithologi batuan, bidang gelincir, kandungan air tinggi, zona lemah, sungai purba atau paleocene. Dan untuk propertis tanah seperti geoteknik, rembesan, kebocoran bendungan dan lain-lain. Contoh frekuensi tinggi itu di 100 sampai 600 atau sampai 2 giga. Itu kedalaman di 4 sampai 15 meter. Outputnya itu di identifikasi kabel, pipa, berupa utilitas. Terus retakan beton, rebar, material besi dalam beton, pondasi dan lain-lain. Ini skema metode georadar yang sebelah kiri ini skema sistem georadar. T ini transmitter dan ini receiver. Jadi simpelnya transmitter ini mentransmisikan gelombang IM
ke bawah, dan di sini terdapat perbedaan material yang berhubungan dengan permitivitas dan direfleksikan dan ditangkap oleh receiver. Begitupun yang lainnya, ketika ketemu dengan material yang beda nilai permitivitasnya, dia akan direfleksikan, ditransmisikan atau didifrasikan. Di bawah ini pola radargram yang kita rekam ketika kita olah di software. Jadi ini perekaman di unitnya. Nah, ini kontrol displaynya ketika kita lakukan pengolahan. Kenapa harus georadar expert? Jadi yang perlu saya infokan bahwa metode georadar yang biasa kita lakukan di selama ini yaitu mungkin masih standar. Jadi kita lakukan filtering bandpass, gain, terus ground removal dan yang lainnya. Di sini lebih ke aplikasi lapangan, lebih ke teknis sebenarnya, cuman didukung dengan data-data validasi, terutama ketika kita di bidang sipil itu ada korelasi NSPT dan yang lainnya. Nah, poin pertama itu, ini pengalaman di geofisika sendiri. Untuk georadar ini lebih dari 15 tahun dan terkoneksi dengan kerjasama dengan tim dari Rusia dan Kanada. Penetrasi kedalaman itu sampai 100 meter lebih, resursi vertikal sampai horizontal itu 0,5 meter. Jadi tergantung sampling yang kita gunakan di lapangan. Makin tinggi frekuensinya, makin kecil sampling yang kita dapatkan. Akurasi itu di kisaran 90% terhadap data kalibrasi. Jadi angka ini terhadap korelasi di lapangan, seperti ada data bor, itu ada data bor log, terus ada pengujian NSPT, terus ada korelasi piezometer ketika kita survei di area bendungan. Terus di pengalaman di bidang geologi, tambang, geoteknik, irigasi, dan bendungan. Dari data georadar ini yang paling membedakan dengan metode yang lain itu mengeluarkan analisa resesivitas tanah atau dalam satuan ohmmeter, sehingga kita tidak perlu menggunakan metode geolistrik karena data resesivitasnya sudah include di dalamnya. Terus ada perhitungan geoteknik. Nah, ini yang mungkin jarang orang tahu bahwa georadar yang kita kembangkan itu mengeluarkan data resesivitas tanah plus perhitungan untuk geoteknik. Jadi perhitungan geoteknik ini awal-awal kita lakukan pengeboran, SPT, dan uji lab. Uji labnya itu properti tanah, seperti sudut geser, kohesi, dan yang lainnya. Nah, itu bisa didekati dengan metode georadar ini. Kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini tidak memerlukan banyak titik bor, karena ketika kita sudah valid mengkorelasi dengan nilai NSPT, berlog, dan nilai yang dikeluarkan oleh data laboratorium, nah itu kita bisa adjust ke area yang lain, tinggal kita koneksikan semua lintasannya. Nah, ini analisa yang bisa kita lakukan. Itu ada kompakan tanah atau batuan, nilai NSPT. Jadi ada stratigrafi, ada volumetric water content, ada resesivitas, ada mineralisasi, retakan beton, perhitungan hidrolik, conductivity, debit bocoran pada bendungan, pada tanggul, dan yang lainnya. Terus ada dimensi pilar, step bawah, ini untuk
ke apa untuk frekuensi tinggi. Nah, ini analisa tambahan itu biasanya untuk beton, terus ada rembesan, tanggul, bendungan, ada distribusi water content dalam bentuk 2D dan 3D. Biasanya kita dapatkan water content itu dalam bentuk 1D atau satu titik dalam satu bor, itu pun cuma biasanya satu sampel. Jadi yang di data ini kita bisa lihat per kedalaman dan per jarak, berapa dimanapun lokasinya kita bisa adjust di sini. Terus ada perhitungan void ratio, derajat saturasi, kita cek derajat saturasinya jenuh atau tidak jenuh. Nanti untuk perhitungan estimasi dia mau longsor atau belum atau seperti apa. Ini skema flowchart yang untuk perhitungan geoteknik. Itu di sini ada yang biasa digunakan: stratigrafi tanah, kekompakan tanah, resistivitas tanah, volumetric water content. Nah, ini data georadarnya yang dikeluarkan dari georadar advanced processing ini atau unconventional processing. Jadi dari stratigrafi tanah ini, data bor, kita adjust ke data 2D dengan korelasi yang di atas 90%. Nah, dari NSPT ini juga kita korelasikan menjadikan stratigrafi NSPT 2D. Dari hasil MECTAN ini kita korelasikan ini nanti didukung data-data pendukung, bisa mapping geologi, bisa mapping drone dan yang lainnya. Nah, stratigrafi ini bisa berupa penampang saturasi derajat saturasi, terus sudut geser, terus yang lainnya. Terus di sini dari lapisan tadi kita ekstrak model. Lapisannya itu kita jadikan input model untuk ke finite element. Itu bisa menggunakan Fluxys ataupun Geosloop. Dari situ kita bisa hitung safety faktornya, terus daya dukung pondasi dan yang lainnya. Ini sampel yang kita hitung. Ini di atas ini nilai NSPT, jadi ada beberapa bor yang dikorelasikan. Ini nilai NSPT bornya tiap kedalaman. Nah, kita cek juga di georadarnya tiap kedalaman. Nah, ini validasinya itu rata-rata di atas 90%. Nah, di bawah selain data ini, data bor log NSPT, ini juga kita korelasi dengan data laboratorium. Nah, ini sampel laboratorium yang kita ambil itu water content. Jadi water content di tiap bor ini kita cek, kita tes, dan kita cek juga di penampang georadar. Tetapi georadar ini sudah di processing dan kita lakukan analisa water content sehingga nilainya divalidasi ada 90, ada yang rata-rata 90% ke atas. Ini hasil final, jadi perhitungan derajat saturasi. Jadi di sini memperlihatkan derajat saturasi. Ini ada derajat saturasi tinggi, ini derajat saturasi rendah. Untuk perhitungan longsoran biasanya kita gunakan presentasi. Bahwa biasanya dihitung kalau derajat saturasinya lebih dari 90%, maka kandungan airnya jenuh. Dan sebaliknya, ketika derajat saturasinya kurang dari 90%, kondisi tanahnya belum jenuh. Jadi kondisi ini itu area jenuh. Ini ada yang 95, ada yang 100. Nah, ini nilainya. Ini yang volumetric water content, ini kondisi air jenuh. Ini spot-spot, dan ini nilai NSPT-nya. Ini menunjukkan nilai NSPT. Jadi NSPT rendah, ini NSPT sedang,
tinggi. Nah ini paling tinggi, ini paling tinggi. Ini kasusnya di Kleisel, di formasi Subang. eh, Karakter Kleisel sendiri ketika terkena air, nilai NSPT-nya langsung drop, bisa sampai di bawah 10 atau 15%. Ini contoh data time domain. Jadi ini menggunakan data frekuensi 40 MHz di air. Ini kita ambil kedalaman sampai 45 meter, dan terlihat memang tidak ada sesuatu yang menarik di sini. Stratigrafinya pun masih ya tidak bisa diinterpretasi. Cuma di kisaran 5 meter ini terlihat secara jelas batas lapisannya. Ini untuk yang data standar yang biasa kita gunakan. Teman-teman di Indonesia juga mungkin sering menggunakan data interpretasi ini untuk menentukan lapisan. Nah ini masih konvensional, jadi penetrasi kedalaman bisa dalam, tapi terlihat jelas informasi bawah permukaannya tidak jelas. Jadi kedalaman yang terlihat jelas maksimal itu ya kisaran 16% dari total kedalaman penjalaran gelombang. Jadi ini datanya sampai 1600. Ini kalau dikalkulasi itu kisaran mungkin 50 meteran ya, 50 meter atau 45. Nah tapi yang terlihat ya seperti ini. Nah ini kita coba lakukan analisa frekuensi domain. Jadi ini sangat terlihat, ini pengukuran di air, ini batas-batasnya, ini batas sedimentasi airnya, ini masih ada lumpur-lumpur. Nah ini sedimentasi ini NSPT tinggi, ini rendah lagi, terus rendah lagi. Nah ini memang pola-pola zona lemah di sini. Nah ini nilainya itu di kisaran kecil sekali. Nah ini ada naik tinggi lagi, terus ini yang paling tinggi di sini. Nah ini turun. Nah ini pola-pola sedimentasi di sungai. Nah ini secara jelas itu kita bisa membedakan antara lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini lapisan satunya terlihat jelas. Nah kita lihat lagi, ini area sungai yang sama tetapi sudah tertutup dengan beton. Kita cek dengan georadar. Ini kedalaman 40 meter. Ini data time domain analysis atau conventional processing. Jadi di sini area amblesan dan di data georadar time domain memang nggak terlalu kelihatan. Tetapi di domain frekuensi ini jelas antara urugan, kondisi padat, terus area lemah, area dengan kondisi sangat poros, dan ini lebih keras, tapi dibandingkan sama yang lain ini lebih lemah. Nah di lapangan ini terjadi amblesan dan memang akurat itu di kisaran 250 meteran. Jadi kita plot di lapangan ini ada area ambles, dan kita cek itu dengan georadar itu dengan pendekatan processing frekuensi domain, itu terlihat ini lemah, jadi ada penurunan. Ini contoh lagi yang di slide awal. Ini datanya sama dan perbedaannya sangat jauh. Ini terlihat sangat jelas. Ini time domain analysis atau conventional processing, ini unconventional processing menggunakan frekuensi domain analysis. Nah ini studi kasus yang berapa area yang sudah kita lakukan. Itu ada bendungan, rembesan kebocoran, saluran irigasi, zona longsor, stratigrafi. Nah itu ada amblesan, nikel, batu bara,
di area raut, geoteknik dan yang lainnya. Oke, ini untuk yang georadar frekuensi tinggi untuk geoutilitas. Nah, ini di area Jakarta, ini menggunakan frekuensi 600 MHz. Ini ada antena. Di sini ada control display, terus di sini ada control unit. Di ini terus ditarik. Nah, ini hasilnya. Ini ada indikasi fiber optik. Ini ada pipa, ada rebar. Nah, ini semuanya jelas. Jadi frekuensi tinggi untuk penetrasi yang lebih dangkal, tetapi resolusinya sangat tinggi, mendeteksi area-area atau objek yang lebih kecil. Nah, ini contoh untuk daerah kolom. Kita cek kolomnya. Nah, ini ada perbedaan kolom. Di sini lebih strong kualitas betonnya. Di sini ada pelemahan. Nah, ini batasnya. Nah, ini di overlaykan sama data time domain dan frekuensi domain. Ini di time domain terlihat batas betonnya. Nah, ini di frekuensi domain warna-warna ini yang membedakan kualitas betonnya. Nah, ini contoh yang bersama untuk utilitas. Ada rebar, besi-besi pembesian di dalam pembuatan beton. Ini ada kabel-kabel, ada kabel, terus tulangan-tulangan beton. Nah, ini dari pengukuran di lapangan kita plotkan di perampang topografi. Jadi situasi yang ditembak sama survei, kita plotkan posisi utilitasnya, kedalamannya, posisinya dan yang lainnya. Ya, ada pipa, ada fiber optik dan yang lainnya. Nah, kita lakukan dengan frekuensi rendah untuk beberapa kondisi geologi dan geoteknik. Nah, ini kasusnya di bendungan, irigasi, longsoran irigasi, kanal, gambut atau rawa. Nah, ini frekuensi yang biasa digunakan. Ini alatnya bisa apa saja, bisa dari IDS, GSSI, dari Mala dan yang lainnya. Ini ada benang. Kebetulan ini untuk yang IDS itu, ini ada benang untuk kontrol jaraknya. Ini ada kontrol unit di gendong. Ini ada kontrol display laptopnya. Ini ada antena. Ini 40 MHz. Nah, ini untuk Mala. Ini ada antena. Ini ada 1, 2, jaraknya kisaran 7 meteran. Antena, kontrol unitnya, ini kontrol display. Nah, ini contoh frekuensi domain yang di bendungan. Ini ada pola-pola zona lemah. Ini ada lapisan, ini pelapukan, ini zona keras, dan ini pola-pola rembesannya. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Itu sangat clear sekali di lapangan. Ini kandungan air tingginya sama. Nah, ini kandungan air tingginya ini sama. Jadi georadar nanti ada koreksi topografinya juga. Ini dikorelasikan dengan data bor, titik bornya. Ini di titik bornya itu 0,5 sampai 5 meter itu lempung coklat, terus di 5,5 sampai 30 meter lempung abu-abu. Nah, ini posisinya relatif pas. Nah, ini contoh di irigasi Rengrang. Nah, ini korelasinya dari data bor ini kita ambil beberapa sampel kedalaman. Jadi kedalaman 8 meter itu kita cek nilainya, kedalaman 10 kita cek, 20, yang 14, yang 30. Nah, kita plotkan dari data RSV bor sama data georadar, validasinya itu di 90% ke atas. Ini juga sama, data pH01 di kedalaman 3,5, 15 meter, 30. Nah, kita cek juga, ini validasinya itu 95 sampai 95. Ini
contoh kondisi lapangan. Jadi dari data georadar kita bisa estimasi boundary-nya, area area kandungan air tinggi. Jadi kebetulan di sini dilakukan pembangunan irigasi dan rekomendasinya itu di area-area yang aman ini. Jadi di lapangan sudah dilakukan bore pile menggunakan talang. Jadi ada abutment 1, ada pier 2, ada abutment hilir. Jadi data-data ini bore pile ini dikontrol sama data georadar sehingga penentuan titik bornya lebih akurat. Ini untuk bendungan. Nah, ini contohnya di Bendungan Gondang. Nah, ini kita lakukan sampai 120 meter. Nah, ini posisi pondasinya. Posisi pondasinya ini zona-zona lemahnya. Jadi zona-zona lemahnya itu terdapat di tengah-tengah, dan ini memang sudah terjadi penurunan dan kebocoran. Nah, ini di tubuh bendungan. Ini contoh di Bendungan Muka Kuning di daerah Batam. Ini terlihat jelas, ini area urugan batu. Terus ini ada kandungan air tinggi. Ini lapisan yang sudah terdeformasi akibat ada penurunan. Nah, ini sama lapisan 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan bendungan ini merupakan bendungan urugan campur clay sama pasir. Nah, ini kontrol data NSPT-nya. Kita korelasikan itu SPT di core 11, georadar 15, SPT 25, ini 27, 28, 30, 50, 60. Nah, ini 90% ke atas. Jadi setiap pengukuran georadar pasti dilakukan korelasi data log, data lab, ataupun data piezometer, kecuali memang tidak ada data sama sekali. Nah, ini sama contohnya. Ini untuk pengecekan kebocoran. Ini ada pola-pola zona lemah, dan ini nilai NSPT-nya ini sangat rendah. Di Bendungan Duriangkan hampir sama, pola-pola urugannya itu memang mempunyai pola zona lemah. Nah, ini sama area crossnya terhadap bendungannya. Ini zona-zona lemah, ini area longsoran. Ini area longsoran, ini pola-polanya. Ini kandungan air tinggi. Ini Bendungan Harapan. Nah, ini sama. Ini zona lemah sini. Ada kebocoran. Nah, ini ada beberapa kebocoran. Ini ada kolam. Nah, ini infiltrasi air kolam ini masuk ke dalam. Nah, ini kandungan air tinggi. Ini kandungan air tinggi juga daerah sini. Ini ada longsoran, amblesan ataupun rembesan. Ini untuk yang Bendungan Nongsa sama, polanya sama. Jadi ada 6 bendungan yang kita lakukan investigasi, dan rata-rata memang mempunyai zona lemah. Ada yang sudah ada longsoran, ya kayak di sini nih longsor. Nah, ini area longsor, dan sangat tepat di lapangan sama data. Korelasinya karena sudah dikorelasikan dengan data NSPT atau data bornya. Ini sama nilai NSPT-nya. Ada pola-pola tertentu ini yang merupakan rembesan. Nah, ini ada permodelan crack-nya. Jadi pola aliran airnya itu di mana itu ada, kita bisa lakukan analisa ini, sehingga bisa ditentukan bahwa posisi kandungan air tinggi ini berasal dari mana. Apakah memang dari daya infiltrasi air, atau memang dari garis freatik yang berasal dari hulu bendungan. Ini permodelan volumetric water content. Jadi relatif di sini kandungan air tinggi ini juga merupakan garis freatiknya.
Nah, ini pola-pola infiltrasi air. Ini area-area longsoran ini, area longsoran di sini, area longsoran, kandungan air tinggi. Nah, ini garis freatiknya, ini permodelannya. Nah, ini bisa dilakukan permodelan menggunakan geoscope ataupun Praxis untuk menentukan stabilitas bentungan, safety factor, dan yang lainnya. Ini yang bendungan Seladi, sama kasusnya sama, jadi ada rembesan, area rembesan, bocoran. Nah, ini garis freatiknya. Nah, ini ada pola-pola zona lemah. Ini sama juga. Ini bendungan Tembesi, sama di lokasi Batam juga. Nah, ini pola-polanya sama. Banyak sekali zona lemah karena hampir umur bendungan ini hampir 40 tahun lebih. Zaman Habibie. Nah, ini pola-pola zona lemahnya. Nah, ini permodelan 3D-nya. Nah, kita bisa upload nih nilai NSPT-nya seperti apa dalam 3D view-nya. Nah, ini korelasinya pas. Jadi setelah kita korelasikan dengan banyak data, kita plotkan data 3D-nya, dan ini pas sekali. Jadi tidak dibuat-buat. Ini sama, ini sama. Ini data pengukuran tanah Ponggol, Danau Toba. Nah, ini yang di awal kita jelaskan bahwa ini ada area pedestrian yang amblas. Nah, kenapa amblas? Ternyata memang daerah sini tidak amblas, areanya settle, relatif settle. Dan di sini ternyata bekas alur atau bekas sungai yang ditimbun. Jadi kelihatan NSPT-nya itu sangat rendah, di kisaran 20. Nah, ini sangat rendah, kisaran di bawah 10. Nah, ini tinggi, ini rendah. Ini amblas, area amblas ini sangat jelas. Lapisannya sangat jelas, tebalannya, kandungan airnya, NSPT-nya, kedalaman, jaraknya. Oke, ini kasus yang sama tapi beda tanggul. Ini area-area lemah, jadi zona lemahnya. Jadi dari data ini kita bisa menentukan di mana penanganan yang prioritas dan tidak prioritas. Zona-zona lemah ini yang kita lakukan mitigasi terlebih dahulu. Ini di airnya. Nah, ini yang contoh yang awal, ini di air, pola sedimentasi sungai danau seperti ini terlihat sangat jelas. Nah, ini alurnya. Jadi pola-pola ini yang ada di lapangan. Nah, ini zona lemah, terus sedimentasi, zona lemah lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini paleo channelnya. Nah, ini dalam time domain kita cek juga betonnya, karena pengecekan beton ataupun jembatan lama ini lebih jelas di time domain. Jadi ini pola-pola betonnya yang terekam itu di kisaran 20 meter ini. 20 meter. Nah, ini kisaran 6 meter, 7 meter. Nah, ini di 5 meteran. Ini kandungan, ini analisa lain. Ini di bendungan dan irigasi Rengrang. Ini area klesel ataupun lempung serpi yang formasi tanah batuan klesel yang sangat ekspansif di Indonesia itu ya daerah formasi Subang ini, dan salah satunya itu di irigasi Rengrang sama tol Cisumdawu. Nah, ini masih satu formasi sangat ekspansif, jadi ketika kena air tanah itu langsung kayak bubur, tapi ketika kering banyak crack yang terjadi, sehingga ketika ada air hujan masuk mengisi crack-crack yang ada, itu langsung seperti bubur. Nah, ini contohnya
Nah, ini pola-pola zona lemah yang ada. Zona lemah ini ada lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini area-area yang sudah terinfiltrasi airnya. Nah, ini interpretasi cracknya, patahannya. Ini ada lapisan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk yang di lokasi yang hampir sama. Ini yang awal, identifikasi zona lemahnya, polanya seperti apa, penentuan fondasi dan yang lainnya. Nah, ini di aplikasi lereng ini sangat berguna karena kita bisa menentukan zona lapisan lemah dan batas slidingnya di mana. Jadi di klesel sendiri ini ada area batu campur tanah kleselnya. Nah, ini NSPT sedang, ini sangat rendah. Ini NSPT-nya, ini sangat rendah. Nah, ini yang klesel fresh yang terinfiltrasi sama air, sudah ada kandungan airnya. Nah, ini sudah agak keras, ini sangat keras. Nah, ini untuk pengecekan kebocoran, rembesan dan bendungan Sewampu ini dilakukan pada tahun 2022. Nah, ini lapisannya sangat jelas. Nah, ini airnya, ini sedimentasinya. Nah, ini kandungan pasirnya itu. Dengan pasirnya, ini area kerasnya sangat jelas sekali. Nah, ini sama, ini daerah palungnya, memang daerah palung, ini daerah zona lemahnya, sungai Purbanya. Ini sedimentasi pasirnya, ini area pasirnya. Nah, ini sama, kondisinya sangat jelas sekali. Nah, ini kasus 14 ini di kanal Rawa Food Estate. Jadi di Rawa Food Estate ini tidak ada data bor, sehingga kita mengandalkan data georadar ini untuk pemancangan kedalamannya. Nah, ini lapisan NSPT-nya. Lapisan NSPT-nya 1, ini tambah tinggi, ini nilai kontur ini NSPT. Nah, ini 25 NSPT, 50 NSPT. Nah, 60 itu daerah sini. Nah, ini kedalaman di sampai 30. Nah, kita coba pakai 120 meter. Jadi georadar yang kita kembangkan itu bukan hanya 15 meter, 10 meter, tapi datanya sudah 120 meter. Nah, ini pancang yang direkomendasikan ya di sini. Udah di apa? NSPT di 60, itu di 40 lebih. Nah, ini lapisannya. Nah, ini carian cavity pada batuan gamping itu di Pulau Kore dilakukan pada tahun 2018. Nah, ini area gampingnya dengan terisi kandungan air tinggi. Lapisan gampingnya ini lebih poros, ini sangat poros kandungan air tinggi, ini keras lagi. Nah, pola-pola seperti ini yang cavity-nya, ini kebetulan cavity-nya sangat besar, tapi yang paling besar itu ya kandungan airnya, ini spot-spot. Ini ada cavity juga. Jadi ini menggunakan mala, itu ada frekuensi 25 MHz. Tapi samplingnya kita beda-bedakan, ada frekuensi 500, samplingnya 500, 700, sama 1400. Nah, ini tambang lama, kita cek ini zona gorong-gorongnya, zona tambang lamanya, area yang sudah ditimbun. Nah, ini tambang lama. Nah, ini frekuensi dengan sampling frekuensi 700, ini polanya seperti ini. Nah, ini frekuensi 250 dengan sampling frekuensi 1400. Jadi polanya terukur, satu lintasan, satu lokasi dengan frekuensi yang berbeda.
Ya, sekian dulu. Eh, Terima kasih. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, melanjutkan beberapa kasus dan beberapa analisa yang lebih detail